Oke, selamat pagi dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semuanya. Tentunya yang telah bergabung dalam webinar Pengetahuan Teknologi Cisco Webex, solusi mudah belajar di mana saja, hashtag cara kerja baru. Senang sekali tentunya Bapak Ibu dan juga rekan-rekan, saya Sandra Itzada bisa menemani keseruan acara kita pada hari ini yang tentunya digelar oleh PT Mitra Integrasi Informatika bersama dengan PT ECS Indojaya dan juga Cisco. Dan saya juga menyapa terlebih dahulu para pembicara yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Rudiono selaku Product Manager PT Mitra Integrasi Informatika. Selamat Kemudian pagi, sudah Sandra. hadir juga di sini ada Bapak Edi Purnama Ginting. Selamat pagi Pak. Di sini juga sudah ada Bapak Edi Purnama Ginting selaku Business Development Manager Cisco Collaboration PT ECS Indojaya. Halo Pak Edi. Halo, Sandra. Selamat pagi. Oke, Selamat mantap. pagi semuanya Selamat ya. pagi juga. Dan di sini juga ada Bapak Robi Saputra selaku Product Marketing Representatif PT Mitra Integrasi Informatika. Terima kasih Pak sudah bergabung. And first of all, tentunya saya ucapkan terima kasih ini kepada Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semuanya yang sudah join pada webinar kita hari ini. Seperti biasa, saya mau tes semangatnya dulu. Di sini yang hadir dari mana saja? Boleh chat di kolom chat. Ini katanya kebanyakan yang datang juga dari bidang pendidikan ya. Ini dari sekolah mana, universitas mana, boleh chat di kolom chat. Kita kenalan terlebih dahulu. Suara saya juga bisa didengar dengan jelas ya Bapak Ibu dan juga rekan-rekan. Ini kalau saya lihat di sini yang hadir, oke, ada dari Universitas Dinamika. Halo Pak Susanto, ada Apriano dari Medan. Wow, Universitas Microskill Medan. Kemudian dari pada nih dari Kampus Untirta, dari ITB Swadharma, dari Palembang. Wow, ini yang hadir beragam nih ya. Semuanya kayaknya dari seluruh Indonesia. Tasikmalaya, Riau, Jakarta ada, Yogyakarta ada. Wah, luar biasa yang hadir dari hari ini ya, dari berbagai daerah, dari berbagai universitas, dari berbagai sekolah. Tapi dimanapun Bapak Ibu dan juga rekan-rekan berada, doanya tetap sama nih, satu ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, di tengah akhir tahun ya, mungkin juga sekarang di sana di daerahnya lagi musim penghujan, tetapi harus tetap sehat dan semangat mengikuti berbagai acara, berbagai aktivitas termasuk mengikuti acara kita pada hari ini tentunya. Dan gimana nih? Kalau dilihat semuanya nih kebanyakan dari universitas, dari sekolah. Masih hybrid ya Bapak Ibu dan juga rekan-rekan ya. Pasti kadang ngajarnya masih di rumah, kadang ngajarnya masih dari kantor. Untuk dalam hal siswa-siswanya juga ya, pasti semuanya juga masih hybrid. Karena tentunya memang zamannya sudah seperti itu Bapak Ibu dan juga rekan-rekan ya. Sangat mudah semuanya bisa digabungkan dengan teknologi, tapi tentu tantangannya ada nih. Pasti ya, tantangannya bagaimana menciptakan experience supaya terasa nyaman, strategi belajarnya ini tetap menyenangkan, tetap bisa mudah interaksi tanpa ada gangguan, apalagi kalau hybrid nih ya. Dan tentu di era transformasi digital kini untuk menciptakan experience seperti itu, kita butuh yang canggih, smart, cepat, fleksibel, dan tentunya juga harus secure. Nah, untuk Bapak Ibu dan juga rekan-rekan di sini kita lihat ada tantangan, ada kebutuhan. Di sini Cisco hadir menawarkan solusi dari Cisco Webex, one app for everything and everyone. Dan bukan hanya di sini app-nya saja, tapi juga ada perangkat-perangkat pendukung dengan teknologi yang luar biasa nih, yang tentunya bisa menjawab ya kebutuhan-kebutuhan hybrid, remote learning, remote working. Sesuai temanya hari ini kita akan gali tentunya apa sih memang teknologi dari Cisco Webex ini, fitur-fiturnya, cara kerjanya, seperti apa nih yang ditawarkan. Nah, nanti kita akan bahas tentunya terkait itu. Untuk Bapak Ibu dan juga rekan-rekan, saya ingatkan jika ada pertanyaan, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau case-case tertentu nih, kalau di universitas saya kayak gini nih, di instansi saya seperti ini nih, silahkan ya untuk mendropnya di kolom Q&A yang telah disediakan. Karena tentunya untuk Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang bertanya, bukan hanya mendapat solusi, bisa berkesempatan juga tentunya mendapatkan hadiah yang sudah kita siapkan. Karena kita akan apresiasi ini untuk penanya-penanya terbaik kita pada hari ini dengan memberikan hadiah yaitu uang digital senilai Rp200.000 untuk beberapa orang pemenang nih ya. Ada berapa Sandra? Nanti kita lihat kalau pertanyaannya menarik, kita akan cari 3 penanya terbaik tentunya ya yang berhak mendapatkan hadiah yang sudah kita siapkan. Dan selain itu Bapak Ibu dan juga rekan-rekan, kita juga ada hadiah lainnya. Kita akan ada pengundian door prize di akhir acara. Hadiahnya apa sih Sandra? Ini hadiahnya keren.
bikin MC pengen merangkap jadi partisipan. Karena kita ada 2 hadiah. Yang pertama kita akan undi ada 1 buah e-voucher senilai Rp500.000. Dan yang terakhir nanti kita akan undi hadiah utamanya. Di sini ada Cisco Dashcam yang sudah kita siapkan untuk Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang sudah hadir di sini. Jadi jangan dilewatkan kesempatannya. Stay tune terus sampai dengan akhir acara dan saya akan bacakan terlebih dahulu agenda kita pada hari ini. Kita pertama akan mendengarkan welcome speech dari MII, kemudian akan mendengarkan materi terkait dengan Cisco Webex, kemudian juga nanti kita akan ada sesi panel discussion. Sekali lagi jika ada pertanyaan silahkan mendropnya di kolom Q&A ya. Dan kita akan ada pengisian feedback form sebagai salah satu syarat untuk mengikuti pengundian door prize kita pada hari ini. Dan nanti akan ditutup dengan acara pengundian door prize tentunya. Baik, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan, tanpa berlama-lama untuk membuka acara webinar kita pada hari ini, kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Rudiono selaku Product Manager PT Mitra Integrasi Informatika. Kepada Pak Rudi, saya persilahkan, Pak. Ya, terima kasih Sandra. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Pagi yang cerah, pagi yang agak mendung saat ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Pada pagi hari ini sudah hadir dalam acara kami pagi hari ini. Tentunya kita berharap kita semua tetap dalam kondisi sehat walafiat dan kami berharap juga kondisi saat ini beberapa tempat ada musibah segera bisa tertangani dengan baik. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga kepada dari pihak ECS Indojaya serta dari Cisco atas kerjasamanya sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik dan kami berharap semoga acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah pengetahuan-pengetahuan baru. Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita tahu saat ini pandemi belum berakhir tentunya. Ada kabar isu segala macam, ada varian baru segala macam. Dan tentunya kita tahu tadi mungkin Sandra sudah infokan bahwa pembelajaran masih dalam kondisi hybrid, di mana masih tetap ada tatap muka secara online dan tatap muka secara offline. Nah, ini menjadi tantangan kita bersama dalam kurun waktu hampir 2 tahun lebih ya. Kondisi ini kita lalui dan tentunya dengan tantangan itu kita berharap tetap bisa menghadirkan suasana belajar yang tetap nyaman bagi para siswa, murid ataupun para guru tentunya. Nah, dengan kondisi ini kita berharap mempunyai suatu perangkat atau pendukung atau tool yang bisa mendukung kelancaran proses belajar dengan baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya pada pagi hari ini kita akan mencoba mengupas tuntas solusi dari Cisco, yaitu Cisco Webex, yang mempunyai solusi yang bisa digunakan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Dan tentunya fitur-fiturnya mungkin akan berguna sekali bagi kita. Mungkin ada classroom, meeting, mungkin ada fitur-fitur untuk melakukan editing secara bersama-sama. Untuk lebih detailnya nanti mungkin dari Pak Edi akan lebih menjelaskan ya, lebih komplit. Dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar sampai akhir dan kami harap Bapak Ibu sekalian tetap stay sampai acara ini bisa berakhir nanti. Sekian mungkin dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke Sandra. Silakan Sandra. Baik, terima kasih banyak Pak Rudi atas sambutan hangatnya. Sesuai tadi yang sudah disampaikan Pak Rudi ya, ini pandemi belum berakhir dan kita nggak tahu nih kapan berakhirnya. Hybrid is the future, teman-teman dan juga rekan-rekan. Makanya kita mau kasih solusi di sini dan kita akan kupas tuntas, tadi kata Pak Rudi ya. Kayak nama acara nih, kupas tuntas solusi dari Cisco Webex. Nah, untuk Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang sudah hadir di sini, sekarang kita akan masuk lebih dalam terkait dengan materi kita hari ini ya. Kita akan membahas terkait dengan Cisco Webex for Education. Memang seperti apa sih kita bahas dulu dunia edukasi kini? Kemudahan apa nih yang diberikan Cisco? Pertanyaannya juga kenapa nih harus Cisco? Teknologinya memang seperti apa? Experience
lansia menggunakan fitur-fiturnya bagaimana? Dan tadi saya sempat info juga perangkatnya apa saja nih yang bisa menunjang tentunya ya. Dan dari sisi keamanan di sini juga jadi perhatian, kita akan bahas. Nah, untuk Bapak Ibu dan juga rekan-rekan, saya ingatkan kembali, jika ada pertanyaan-pertanyaan juga silahkan ya untuk mendrop pertanyaannya di kolom Q&A yang telah disediakan. Experience-nya seperti apa nanti Bapak Ibu akan rasakan, dan Bapak Ibu juga akan cari lebih dalam fitur-fiturnya sehingga tahu, oh seperti ini nih makanya kenapa harus Webex. Nah, untuk itu Bapak Ibu dan juga rekan-rekan, kita akan masuk lebih dalam. Saya ingatkan jika ada pertanyaan silahkan di drop di kolom Q&A, karena kita akan apresiasi penanya-penanya terbaik kita pada hari ini dengan memberikan hadiah uang digital senilai Rp200.000 untuk masing-masing penanya terbaik. Dan langsung saja tanpa berlama-lama, saya akan persilahkan pakar di sini untuk memaparkan. Ada Bapak Edi Purnama Ginting selaku Business Development Manager Cisco Collaboration PT CS Indojaya. Halo, selamat pagi Pak Edi. Sudah siap Pak untuk presentasinya? Pagi, Mbak Sandra. Gimana kabarnya, Mbak Sandra? Baik, Pak Edi sehat ya Pak ya? Ya, luar biasa Mbak Sandra. Walaupun mendung ya, hujan dari kemarin, tapi kondisinya Oke. sehat walafiat. Semangatnya cerah ya. Oke, baik Pak Edi, langsung saja untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Pak Edi. Ya, makasih Mbak Sandra. Saya ucapkan terima kasih juga buat prinsipal kami, PT Cisco System Indonesia. Terima kasih juga untuk partner kami, PT MII, ya, yang sudah mengorganize event hari ini. Saya cukup berbahagia karena saya lihat di sini ada beberapa partisipan yang bergabung ini dari luar kota ya. Ya, ini menariknya memang kalau kita melakukan event online seperti ini. Ya, saya lihat ada Pak Handoko dari Universitas Mikroskill Medan. Ya, Horas Pak Handoko. Saya juga kebetulan dari Medan, Pak Handoko. Jadi rasanya pulang kampung nih jadinya. Kemudian ada dari Riau, dari Bandung, Palembang, Tasikmalaya. Ya, Pak Andoko udah kirim chat nih, horas Pak katanya. Walaupun Pak Andoko ini mungkin bukan orang Batak nih. Kemudian ada dari Mojokerto, saya lihat. Ya, selamat bergabung semuanya. Jadi hari ini kita akan kupas tuntas seperti tadi Mbak Sandra dan Pak Rudiono sudah sampaikan di awal. Memang event kali ini kita targetkan audiensnya itu dari industri education. Kenapa education? Karena kalau kita lihat sekarang trennya untuk di industri education ini, kita dalam proses, kalau saya bisa bilang shifting begitu ya. Terkait dengan pandemi, proses belajar mengajar itu sekarang dilakukan hybrid, kemudian juga online begitu ya, dan pembelajaran tatap muka. Jadi ada beberapa kombinasi yang sekarang diterapkan di dunia pendidikan, baik itu pendidikan di level K-12 dan higher education. Ini juga tentunya terkait dengan regulasi dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, saya akan share slide presentasi saya. Kurang lebih 30 menit, ya kurang lebih. Nanti kita setelah ini ada sesi tanya jawab. Apakah slide saya sudah terlihat di sisi partisipan? Mungkin ada yang bisa komen. Masih terlihat putih, Pak? Masih putih, Pak. Om Edi? Masih putih. Iya. Tolong diwarnain dulu, Om. Sebentar. Siap. Mukanya muncul Sebentar lagi. ya. Ya. Gimana Yes, sekarang? jelas. Kelihatan. Sudah, Pak. Siap. Terlihat Lanjut. dengan sudah baik. Bisa saya mulai ya? Ya, sebelumnya mungkin saya mau perkenalkan diri dulu nih. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Nama saya Edi Purnama. Saya mewakili Authorized Distributor Cisco, PT CS Indojaya.
sebagai Cisco Collaboration Business Development. Ya, jadi saya lebih ke product specialist sebenarnya. Ya, sebelum melangkah lebih jauh, mungkin kita lihat dulu tren yang berkembang saat ini, khususnya di industri education ya. Karena di sini disebutkan education will never look the same. Artinya banyak disruption, banyak shifting, perubahan yang terjadi. Kalau kita bicara data, angka-angka, di sini kita bisa lihat ada 6 fakta yang disampaikan. Yang pertama itu ternyata dari institusi pendidikan itu sendiri melihat bahwa digital transformation ini adalah sesuatu yang positif. Kenapa saya bilang positif? Karena di sana bisa menimbulkan reduce untuk cost, ya. Tentunya seperti online, begitu pembelajaran jarak jauh atau hybrid, tentunya akan banyak cost-cost yang bisa diefisiensikan di sana. Kemudian kalau kita lihat lagi untuk higher education IT, ini orang-orang IT-nya begitu ya, di industri education, mereka percaya bahwa penggunaan teknologi ini akan menjadi tren dan akan di-plan ya ke depannya ya, starting 2020 sampai dengan 2021. Dan mungkin akan berkesinambungan terus. Gitu ya. Oke. Kemudian 16% dari employee ya, ini mungkin staff ya, kita bicara staff ya, staff yang bekerja di industri education itu akan tidak lagi bekerja di kantor gitu ya, tapi mereka akan tetap bekerja di rumah walaupun situasinya mungkin sudah kembali normal seperti itu ya. Mungkin di kampus atau sekolah-sekolah Bapak Ibu juga hal yang sama juga terjadi begitu ya, jadi tidak 100% employee kembali bekerja ke sekolah atau ke kantor seperti itu. Kemudian 26% dari student atau college dan university itu percaya bahwa alternatif dari pembelajaran jarak jauh ini, program pembelajaran jarak jauh ataupun hybrid learning ini adalah merupakan future-nya dari dunia education begitu. Dan 67% dari CIO melaporkan bahwa institusi pendidikan akan terus mengizinkan untuk terjadinya proses remote work atau remote atau hybrid learning begitu ya, atau pembelajaran jarak jauh setelah pandemi berakhir. Ya walaupun kita tidak tahu ya kapan pandemi ini akan berakhir begitu ya. Ya, kemudian 57% dari education leaders percaya bahwa akan terjadi significant disruption ya dalam 2 tahun ke depan, khususnya di dunia pendidikan seperti itu. Nah, tapi perlu kita sadari juga bersama bahwa ada tantangan nih di dunia education saat ini dengan kita menerapkan konsep belajar mengajar hybrid ataupun online begitu ya. Tantangannya apa? Di sini ada 5 tantangan terbesar yang kita hadapi. Pertama itu ada digital divide. Maksudnya apa? Di sini kita bicara kesetaraan akses. Ya, karena kalau kita bicara online, mungkin untuk orang-orang yang tinggal di Jakarta begitu ya atau Pulau Jawa mungkin mereka akan bisa mendapatkan resources ya atau fasilitas kemudahan begitu. Tapi bayangkan untuk orang-orang yang tinggal di daerah, misalnya seperti itu ya, untuk HP aja mungkin nggak punya, tablet nggak punya, apalagi laptop misalnya. Nah ini jadi challenge ya. Nanti ini perlu dipikirkan juga dari dunia pendidikan begitu ya, khususnya industri education dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seperti apa solusinya. Kemudian sadar tidak sadar ya, saya sebagai orang tua juga menyadari karena anak saya juga sekolah hybrid saat ini begitu ya. Kalau kita lihat tekanan dan stres itu lebih tinggi sekarang. Tidak hanya buat siswa, tapi juga untuk orang tua yang mendampingi anaknya sekolah. Gitu.
Karena kalau kita sadari sekarang dengan proses hybrid ini atau online begitu ya, orang tua itu dituntut untuk bisa mendampingi sebenarnya si siswa gitu ya pada saat proses belajar mengajar yang dilakukan secara online. Jadi tingkat stres dan tekanan itu lebih tinggi. Makanya fungsi teknologi di sini akan sangat berperan. Bagaimana sih teknologi itu atau tools yang digunakan itu akan memudahkan si siswa gitu ya, meminimais tekanan dan stres. Karena misalnya penggunaannya mudah, experience-nya sama begitu ya pada saat dia misalnya di kelas atau dia di rumah begitu experience-nya sama. Hal seperti itu penting menjadi concern buat kita bersama. Kemudian terkait dengan security, karena kita bicara belajarnya adalah online, tentunya faktor security menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya, kalau sering kejadian pada saat pembelajaran online itu misalnya ada yang unwanted partisipan bergabung begitu ya, itu pernah terjadi dan saya juga pernah mengalami waktu anak saya mengikuti proses belajar mengajar online begitu ya, tiba-tiba ada unwanted partisipan, kemudian dia bisa share konten begitu ya, itu sangat berbahaya. Kemudian juga kita harus melindungi privasi data dari si siswa ya dalam hal ini. Kemudian ada lack of engagement, artinya apa? Lack of engagement itu antara siswa dengan murid, dengan guru, antara siswa dengan piringnya dia, dengan teman-temannya, itu engagement-nya sudah berkurang. Karena mereka kebanyakan melakukan interaksi belajar mengajar itu secara online begitu ya. Dan resap untuk menerima materi itu juga berkurang. Apalagi kalau misalnya tools yang digunakan itu tidak maksimal mendukung proses belajar mengajar. Tentunya siswa akan merasa jenuh dan bosan begitu ya. Ya, bayangin aja sekarang anak-anak kita sekolah anggaplah mulai dari jam 7 sampai jam 12, 5 jam sehari. Setelah itu dia masih buka HP lagi begitu ya. Jadi tentunya akan ada kejenuhan. Nah, makanya tadi saya bilang teknologi ini akan sangat mendukung bagaimana siswa itu akan merasa nyaman pada saat dia melakukan proses belajar mengajar secara online ataupun hybrid. Yang terakhir ini terkait dengan budgeting dan funding. Tentunya dari pihak institusi pendidikan perlu memiliki program untuk baik itu budgeting dan funding terkait dengan implementasi terhadap hybrid learning ini. Ini yang perlu dijadikan concern ya. Nah, sekarang kita lihat sendiri konsepnya, secara konsep. Ya, orang bicara smart learning. Tapi apa sih sebenarnya smart learning itu? Gitu ya. Ya, yang pertama tentunya connected. Artinya apa? Anywhere, ya. Anytime, di mana saja. Ya, no compromise. Ya, mau saya si siswa itu misalnya join dari rumah atau dia dari hadir di tatap muka di sekolah atau misalnya dia lagi mobile begitu ya. Sekarang kan banyak juga siswa-siswa yang dia liburan tapi sambil sekolah begitu. Ya, saya sendiri ngalamin sih ya. Pernah juga gitu, anak saya ikut liburan sama saya tapi dia sebenarnya tetap ikut dalam proses belajar mengajar secara online begitu ya. Kemudian inovatif. Tentunya teknologi yang kita gunakan itu harus mendukung enhanced tools. Bagaimana supaya proses belajar mengajar yang secara online dan jarak jauh ini bisa didukung oleh tools yang digunakan. Kemudian interaktif. Interaktif antara guru dan murid, ya, guru dan murid dengan murid. Walaupun itu secara online gitu. Jadi benar-benar seperti real proses belajar mengajar tatap muka gitu. Walaupun itu digunakan dengan tools platform yang online begitu ya. Tapi siswa akan merasa bahwa experience-nya itu sama. Dia interaksi dengan gurunya, dia interaksi dengan teman-temannya, mungkin dalam satu grup, small group gitu ya, mereka ngerjain tugas bareng begitu. Ya. Kemudian accessibility, device-nya, any devices. Dia punya HP, dia bisa ikut join. Dia punya tablet, dia bisa ikut join. Dia punya laptop, pakai laptop mamanya atau laptop papanya, dia bisa join. Jadi tidak ada batasan. Kalau kamu misalnya harus pakai laptop, kamu harus punya tablet, nggak begitu, gitu ya. Kemudian continuous, tentunya proses belajar mengajar ini harus berkesinambungan. Jadi yang seringkali jadi kendala adalah ada link atau gap yang terputus antara before, right, dan after the class.
Ya, ini yang sering jadi kendala. Dan ini memang sekarang masih terjadi. Contohnya begini. Contohnya saya ambil contoh di sekolahnya anak saya. Sekolah anak saya itu proses belajar mengajarnya itu mereka menggunakan platform ABC lah saya bilang begitu ya untuk video conference-nya. Kemudian dia ada lagi satu tools untuk classroom-nya menggunakan produk CDE. Kemudian guru menggunakan platform WA ya untuk berkomunikasi dengan orang tua si murid. Bayangkan ada 3 platform yang digunakan hanya untuk satu proses belajar mengajar secara hybrid begitu ya. Ini kita repot banget gitu ya, anak-anak kita repot gitu ya, dia harus kerjain tugas terus ngumpulinnya di classroom misalnya begitu ya, yang which is different platform. Kemudian kalau ada informasi ke orang tua itu disampaikan lewat grup mama-mama misalnya gitu atau grup papa-papa gitu. Jadi orang tua juga harus super monitoring gitu. Sementara orang tua juga kan kerja, orang tuanya juga kerja online begitu. Wah, ini terus terang nggak comfortable kalau saya merasakan gitu ya. Kemudian yang terakhir kolaboratif. Kolaboratif itu tentunya perlu ada kolaborasi antara pihak fakultas, administrasi, dan pihak orang tua. Dan ini juga dijembatani dengan platform aplikasi meeting ini begitu ya. Kemudian yang terakhir yang nggak kalah pentingnya adalah masalah secure. Bagaimana si data siswa ini bisa private, ya, bisa bisa secure begitu ya. Kemudian tadi masalah bagaimana unwanted partisipan itu supaya bisa diblok, tidak bergabung dalam sebuah sesi belajar mengajar, kurang lebih seperti itu. Ini gambarannya terkait dengan smart learning. Saya lanjutkan. Ya, kalau kita lihat terkait dengan hybrid classroom. Ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan di sini. Pertama itu adalah fleksibel dan secure platform. Ya, tadi kita sudah bahas panjang lebar di awal. Kemudian interaktif and engaging. Kemudian consistent experience. Tapi sebenarnya di antara semua itu, yang paling penting adalah tidak peduli si siswa itu ada di sekolah ataupun di rumah. Gitu ya. Kalau kita lihat di sini, ilustrasi gambar di sini ya. Yang sebelah kiri, kalau kita lihat nih, si siswanya itu, bentar saya kasih pointer ya. Ya. Kalau yang kiri, kalau kita lihat di sini, pelajar itu join dari kelas, gitu ya. Ya, gurunya tentunya mengajar di kelas dengan konten yang ada di screen. Tapi di sisi lain, ada juga siswa yang join dari rumah nih, menggunakan platform meeting online, begitu ya. Ya, dia tampilannya di laptopnya atau di HP-nya seperti ini. Ya, kemudian juga ada murid yang join di kelas, gitu ya. Murid yang join di kelas dengan remote student yang ada di dalam layar yang ditampilkan di display misalnya seperti itu. Jadi apa? Experience-nya sebenarnya benar-benar seperti siswa itu semua ikut sesi belajar mengajar ini dari sekolah begitu. Kalau kita lihat, karena apa? Video si siswa yang join dari remote atau dari rumah juga ditampilkan. Tapi ini saya bicara ideal ya, karena kalau kita bicara konsep ideal seperti ini tentunya concern-nya nanti ke masalah investasi misalnya gitu ya. Kalau saya lihat kan sekarang bagaimana seminimalis mungkin lah begitu ya supaya proses ini bisa berjalan dulu. Nah, tapi kalau kita bicara satu konsep belajar mengajar yang ideal, sebenarnya untuk siswa-siswa yang join dari rumah, dari remote itu juga videonya ditampilkan gitu ya. Mungkin disiapkan satu display di belakang begitu ya dengan ukuran yang agak besar gitu. Nah, jadi bisa experience-nya benar-benar seperti real proses belajar mengajar itu dilakukan dalam satu ruangan yang sama seperti itu. Kemudian saya lanjutkan lagi. Ya, ini pertanyaan terbesarnya hari ini. Karena hari ini kita bawakan solusinya Webex for Education. Kenapa Webex gitu? Ya, di sini nanti kita akan kupas tuntas banyak hal. Tapi saya akan highlight di dalam satu slide ini. Ya, kenapa Webex for Education? Karena Cisco sendiri melakukan holistic approach, ya, pendekatan menyeluruh, gitu ya. Kalau sekarang mungkin Bapak Ibu di institusi pendidikan sedang menggunakan atau mengadopsi beberapa teknologi atau platform, begitu ya. Mungkin itu platformnya pakai brand ABC,
kemudian devices untuk meeting videonya menggunakan merek CDE, begitu ya. Kemudian untuk misalnya untuk classroom-nya menggunakan DEF, begitu. Ini vendornya aja udah 3. Tentu experience-nya akan beda-beda. Manage-nya juga sendiri-sendiri, begitu. Kalau di Cisco, mulai dari devices-nya, platform meeting-nya, Cisco Webex-nya, begitu ya. Kemudian untuk integrasi ke on-premise solution, misalnya gitu ya. Bapak misalnya mau integrasikan ke teleponi system atau customer service, gitu. Itu memungkinkan. Jadi nggak hanya berbasis cloud, tapi kita bisa terapkan konsepnya hybrid. Misalnya ada concern terkait dengan privacy data, security data, gitu ya. Itu memungkinkan. Dan menariknya lagi, Webex sendiri menyiapkan konektor. Gitu. Misalnya Bapak Ibu punya third party application LMS, Learning Management System misalnya pakai Moodle ya, contoh ini ya. Nah di Webex itu kita udah siapin konektornya. Jadi sangat mudah sekali bagi institusi pendidikan untuk melakukan integrasi, gitu ya. Tinggal set parameter misalnya di sana. Atau kalau mau lebih advance lagi, Webex sendiri menyediakan API dan SDK atau bahkan bot begitu ya. Kalau mau ditambahkan gitu, sehingga misalnya dia bisa respon otomatis botnya kalau ada pertanyaan dari siswa misalnya, itu memungkinkan. Tapi memang di sana dibutuhkan ada advance development. Kalau memang dari sisi customer nanti ada kendala, nanti bisa dibantu dari partner-partnernya Cisco. Ya ini sebenarnya kenapa harus Cisco. Jadi kita bicara sesuatu yang sifatnya holistik. Kita nggak bicara kita hanya provide untuk meeting platformnya, kita hanya provide untuk device-nya saja gitu. Nah ini tadi nongol-nongol nih, begini di tangan saya ngangkat-ngangkat, muncul ininya Pak. Tuh. Nah ini fitur Webex juga nih Pak. Ya, jadi dia punya gestur ini, bisa recognize. Kalau saya memberikan ya body gesture begitu ya. Saya lanjutkan lagi. Ya, ini yang paling penting adalah terkait dengan security. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, bagaimana si protect informasi atau data si pelajar begitu ya, dan konten-konten yang di-share pada saat proses belajar mengajar. Ada beberapa area yang di sini menjadi prioritas. Pertama itu adalah kemudahan bagi si guru atau dosen untuk melakukan scheduling kelasnya. Ya, tentunya ini juga harus orang yang authorized begitu ya, nggak bisa sembarangan orang scheduling kelas begitu ya. Ini juga perlu diprotect. Yang kedua, define rule. Jadi di platform Webex ini kita bisa define rule, apakah dia sebagai dosen, sebagai student atau mahasiswa begitu ya, sehingga dia juga bisa dikasih batasan, apakah dia bisa menjadi co-host misalnya, ataukah dia bisa akses informasi apa saja, ataukah dia bisa sharing konten, itu kita bisa set. Ya, kemudian yang ketiga adalah untuk proteksi, safeguard your class. Ini tadi saya sampaikan di awal, bagaimana supaya orang yang uninvited itu tidak bisa join dalam sesi kelas. Ya, itu bisa kita lengkapi dengan PIN misalnya, atau kita register berdasarkan email ID. Jadi orang yang tidak menggunakan email ID domainnya domain sekolah, dia tidak bisa join misalnya, seperti itu ya. Kemudian classroom management, bagaimana si guru atau dosen itu bisa kontrol akses terhadap share konten yang di-share, atau misalnya recording dari sesi kelasnya, begitu ya. Ya, itu yang perlu kita perhatikan terkait dengan security. Kemudian slide selanjutnya, nah ini yang tadi saya sampaikan di awal, Webex itu sudah menyediakan education connector. Ini beberapa contoh ya, di sini ada Canvas, Sakai, Blackboard, Psikologi, Brightspace, Moodle. Jadi akan sangat mudah bagi siswa ataupun dosen untuk mengakses sesi hybrid learning ini melalui LMS. Ya, sebenarnya kalau kita sudah integrasikan si Webex dengan LMS-nya, sebenarnya Webex-nya itu sudah running di background gitu. Jadi tidak akan kelihatan lagi. Misalnya saya mau akses misalnya kelas hari ini ada mata kuliah A misalnya begitu, mulai jam 9 pagi. Nanti saya tinggal akses di LMS-nya saja. Atau saya mau akses recording-nya, atau saya mau akses file yang di-share oleh dosennya begitu. Jadi nggak ada multiple platform lagi. Saya nggak perlu buka Webex-nya,
terus buka lagi si LMS-nya gitu, enggak. Jadi semuanya interaksi itu dilakukan melalui LMS-nya. Dan ini konektornya disediakan oleh Webex. Nah, beberapa activity yang kita lakukan, bisa lakukan di LMS, contohnya misalnya tentunya untuk sesi belajar mengajarnya sendiri, begitu ya. Sesi belajar mengajarnya sendiri, baik itu sebelum, ya, pada saat proses belajar mengajar dan setelahnya. Kemudian yang biasanya dilakukan juga adalah advisory. Misalnya dosen pembimbing sedang melakukan asistensi, begitu ya, dengan mahasiswanya. Itu mungkin dilakukan. Dan untuk inisiatifnya itu bisa dari dosen, bisa dari mahasiswa. Ya tergantung tadi saya bilang, bagaimana rule-nya yang diterapkan di sana gitu. Jadi kita bisa kasih flexibility. Apakah misalnya si dosennya yang akan initiate gitu ya untuk sesinya atau dari mahasiswanya. Nah, kemudian untuk creativity di sini kita juga bisa lakukan whiteboarding, annotation. Dan ini annotation-nya 2 arah, bukan 1 arah begitu ya. Misalnya lagi ada ya, proses belajar mengajar pasti perlu ada annotation, tapi kalau misalnya mahasiswa ada tugas dengan teman-temannya dalam satu kelompok kecil begitu ya, mereka melakukan proses interaktif begitu ya, whiteboarding, annotation itu juga bisa dilakukan. Ya. Kemudian yang terakhir terkait dengan kontrol, tadi saya bilang kita bisa manage ya siapa saja yang bisa akses secure kelasnya, dan siapa saja yang bisa akses misalnya akses recordingnya. Jadi nggak sembarangan orang. Ya, beberapa hal atau feature yang perlu diperhatikan terkait dengan proses belajar jarak jauh ya atau hybrid atau online. Yang seringkali mengganggu adalah apa? Environment. Ya, kalau di rumah anak saya lagi belajar, adiknya gangguin. Ya, adiknya masih kecil, dia lihat kakaknya belajar, buka laptop, dikirain nonton film begitu. Dia pengen ikut-ikutan. Kadang-kadang teriak-teriak, nangis-nangis gitu ya. Tapi di Cisco Webex kita punya feature yang namanya noise removal. 100% noise di luar suara si partisipan itu semuanya di-reduce. Begitu. Ini confirm. Ya, 100% noise karena Cisco Webex ini sudah mendukung artificial intelligence. Jadi dia akan kenali suara si speaker atau si partisipan. Begitu. Begitu dia kenali semua suara selain dari suara si speaker, begitu ya, dia akan reduce 100%. Ya, jadi bukan di reduce sebagian, tapi di remove. Ya, jadi benar-benar kita mau di environment yang noisy sekalipun, misalnya di rumah lagi banyak tamu atau misalnya lagi ada renovasi rumah atau ada pekerjaan di depan rumah kita, ada suara hewan peliharaan, ya itu 100% akan remove. Akan sangat membantu sekali. Ini tadi saya bilang mengurangi stres ya tentunya ya. Karena kalau berisik kita akan fokus ke suara-suara noisy yang mengganggu begitu, nggak bisa fokus ke materinya. Nah, kemudian ini juga cukup menarik ya. Kita Cisco Webex baru-baru ini akuisisi namanya Slido. Ya, Slido ini bisa kita gunakan untuk polling, live Q&A atau quiz misalnya seperti itu. Jadi kita nggak perlu lagi pakai misalnya kalau yang paling common itu biasanya orang pakai Kahoot misalnya gitu, which is another platform gitu ya. Ini di single platform. Jadi ini sudah embed attach ke dalam Webex-nya sendiri. Jadi Bapak Ibu kalau nanti misalnya berlangganan Webex, aplikasi Slido-nya sudah ada, sudah dapat dan bisa digunakan untuk live polling, untuk live Q&A misalnya, chat atau untuk quiz misalnya. Jadi ini cukup menarik. Dosen bisa gunakan ini. Kemudian apalagi? Nah, yang tadi saya sudah demokan juga ya, untuk reaction atau gesture recognition. Jadi dia bisa kenalin. Tapi kita memang harus open video. Kalau iseng-iseng mau nyoba di sini boleh. Nanti videonya di open dulu. Nanti di paling kanan bawah itu ada emoticon di sana. Nanti untuk gesturnya tolong di gesture recognition-nya tolong di ini aja. Di on-in begitu ya. Itu ada contohnya nih di PPT saya. Nah, itu udah bisa tuh. Sandra udah bisa tuh. Kalau yang lain mau nyoba silakan. Ya, mau coba kasih jempol atau kasih clap hand misalnya gitu ya. Dia akan bisa kenalin. Ya. Wah, Pak Gilang udah bisa. Santo udah bisa. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini berikutnya. Virtual background. Ini sebenarnya biasa. Hampir semua platform meeting bisa melakukan ini. Begitu ya. Tapi ini penting gitu ya. Contohnya misalnya tadi itu kita di environment yang lagi nggak kondusif,
Mungkin di belakang itu lagi apa? Mungkin joinnya itu di belakangnya itu WC misalnya ya. Saya ambil contoh yang ekstrim aja lah. Kan gak enak itu sambil belajar, gurunya ya mungkin seadanya lah gitu ya, ruangannya juga terbatas. Gurunya join di belakang itu backgroundnya WC gitu misalnya. Nah dengan ada virtual background ini akan sangat membantu. Ya dimanapun kita berada, kita bisa pilih mau blur aja atau mau ganti background video seperti event kita hari ini, kita bisa custom gitu ya backgroundnya. Kemudian, nah ini layout ya. Nanti tadi waktu event kita kelihatan tuh layoutnya kita bisa custom. Jadi nggak ikutin default layout dari si meeting platformnya begitu ya. Apa adanya aja ya. Mungkin dia bisa 5x5, bisa 7x7 gitu. Tapi bukan itu. Tapi yang penting itu bagaimana kita custom nih. Kadang-kadang kita mau lihat siapa yang aktif bicara begitu ya. Jadi yang aktif bicara aja kita tampilkan di stage. Jadi si hostnya, si adminnya bisa tampilkan tuh kontennya, kemudian si pembicaranya begitu ya. Dan orang yang aktif berbicara. Jadi kalau ada diskusi panel gitu ya, misalnya kita bertiga atau berempat, nanti yang tampil di sana hanya yang bertiga berempat plus kontennya, misalnya seperti itu. Sangat fleksibel sekali. Kemudian, nah ini juga menarik, breakout session. Dan ini sudah include di dalam Webex Education ini. Jadi misalnya guru mau adakan sesi, oke, mungkin saya ambil contoh lah. Tadi pagi, anak saya ikut sesi pembelajaran seks edukasi. Ya, anak saya kebetulan perempuan, jadi dia harus ikut grup yang perempuan, anak cewek. Jadi gurunya akan dengan mudah untuk split kelas itu menjadi 2 grup. Satu grup cowok, yang satu grup cewek, gitu. Ya ini contohnya, ini akan sangat membantu. Nggak hanya tadi case yang saya contohkan, tapi banyak case yang bisa diterapkan. Dan ini kelasnya nggak hanya bisa di break jadi 2, 3 gitu. Ini bisa puluhan, ya, bisa di break. Dan orangnya juga bisa kalau dia mau misalnya mau balik ke sesi yang utama gitu, itu bisa. Dia sendiri bisa take control untuk itu. Kemudian, nah ini juga menarik. Ini juga feature baru, real time translation. Ya bayangkan misalnya ada sesi kuliah umum misalnya ya, kuliah umum pembicaranya dari luar, tapi dilakukan online misalnya begitu. Ya, ini akan membantu karena si speaker yang dari luar ini anggaplah dia menggunakan bahasa asing begitu ya. Ya, kalau Inggris mungkin common lah, mungkin dia ngomongnya pakai bahasa apa ya yang agak nggak common gitu. Misalnya dia pakai bahasa Afrika misalnya gitu ya. Misalnya contoh. Ya, itu bisa nanti ada transkripnya tuh. Pada saat speaker ngomong, nanti ada transkripnya. Misalnya mau ditranskrip ke bahasa apa nih? Bahasa Indonesia misalnya, karena audiens ini orang Indonesia. Itu memungkinkan. Tentunya akan memudahkan. Jadi sesi kuliah umum tadi ya materinya nyampe gitu ya. Nggak hanya kita lihat si speaker di depan bicara gitu di online, tapi materinya kita nggak dapat karena ada barrier language. Dengan adanya feature real time translation ini akan sangat membantu. Dan ini sudah support 100 lebih bahasa, termasuk Indonesia. Saya lanjutkan lagi. Nah, ini juga menarik, ya. Integrasi dengan Google Cloud. Misalnya apa? Misalnya synchronize calendar, gitu ya. Jadi kita bisa schedule, start, gitu ya, lihat agenda melalui kalendernya Google Calendar misalnya begitu ya. Atau misalnya menggunakan Google Assistant, Voice Assistant untuk schedule meeting gitu misalnya, launch schedule meeting kita, untuk start meeting kita, itu memungkinkan. Tidak hanya Google, Webex juga sudah kerjasama dengan Microsoft 365 integration, termasuk untuk kalender, schedule, dan start gitu ya. Jadi bisa dari email aja misalnya gitu ya, kita mau schedule meeting kita, nggak usah buka misalnya platform Webex-nya, kita udah bisa schedule dari sana. Ya, jadi ini terus kita invite siapa aja, tinggal seperti kita kirim email aja, siapa yang mau kita invite kita masukin alamat emailnya begitu. Ya, mudah sekali. Kemudian, nah ini juga menarik. Ya, tadi sebenarnya Robi minta saya demokan ini, ya, tapi nanti kita demokan aja. Jadi kalau tampilan saya itu bisa muncul di depan materi presentasi saya, gitu ya. Jadi seolah-olah materi presentasi saya itu sebagai background saya begitu ya. Itu memungkinkan dilakukan. Jadi saya ada di dalam presentasi saya, video saya begitu ya. Ini juga memungkinkan dilakukan. Jadi lebih imersif gitu ya. Kemudian, nah ini sebenarnya yang membedakan juga antara Webex dengan platform yang lain.
Di Webex itu, dengan Bapak Ibu berlangganan aplikasi Webex, Bapak Ibu akan mendapatkan tidak hanya meeting sebenarnya, tapi Bapak Ibu akan mendapatkan calling, meeting, dan messaging. Kita punya platform namanya Webex Apps. Ya, Webex Apps ini nanti bisa di-download, baik itu untuk Android, iOS, ya, atau Windows, begitu ya. Itu sudah available semua. Di sini, ini sebenarnya persistent chat. Ya, business messaging lah saya bilang. Jadi sini ada menu untuk calling, ada menu untuk chatting, messaging, ada menu untuk meeting. Kita bisa share file di sana, share video di sana, bisa editing di sana gitu ya. Bisa one-on-one chat. Kita bisa create space kayak kita grup di WhatsApp. Tadi kan saya bilang contohnya, ada grup mama-mama masih pakai WhatsApp. Nantinya kalau Bapak Ibu menggunakan Webex ini, udah nggak perlu lagi tuh pakai WhatsApp grup lagi gitu. Grupnya ya pindah ke sini, ke Webex. Dan kalau mama-mama itu mau langsung meeting nih, mama-mamanya anak-anak itu, tinggal klik button call namanya. Semuanya dipanggil. Dan itu bisa dimoderasi ya grupnya. Artinya siapa sebagai adminnya di sana, misalnya gurunya lah, ya sebagai admin untuk anak-anak SD kelas 5 misalnya. Gurunya Ibu A, misalnya dia sebagai admin. Dia invite semua ibu-ibu gitu ya. Dan ibu-ibu tadi ya dia cukup mendownload aplikasinya, create akun Webex-nya, dan itu gratis gitu ya. Dan sangat mudah, nggak perlu misalnya harus ngeliat WA lagi gitu. Nah, jadi simple banget, nggak perlu pindah platform, experience-nya sama. Kalau mau langsung meeting di situ juga bisa. Kalau mau share dokumen di situ juga bisa. Ada pengumuman minggu depan itu sekolah diliburkan karena guru rapat misalnya. Nah, cukup di sini di share. Dan ini historicalnya semuanya dari awal si space ini di-create, misalnya ada orang yang join belakangan nih di add-nya gitu ya. Kalau di WA group kan nggak kelihatan ya, kita nggak tahu pembicaraan sebelumnya itu apa. Kalau di sini, sejak awal space atau grup ini di-create, orang yang join belakangan juga bisa lihat. Gitu. Jadi ya cukup bermanfaat ya, artinya kita tidak perlu repeated information untuk orang-orang yang baru bergabung gitu ya. Dia tinggal scroll up gitu ya, lihat historinya, ya, akan kelihatan dengan jelas. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini terkait dengan ilustrasi penempatan devices untuk di classroom. Ya, kalau kita lihat di sini ada perangkat misalnya interactive display ya ditempatkan di ruangan kelas, kemudian ada kamera gitu ya untuk menampilkan si dosen atau si guru dan siswa yang join dari kelas. Misalnya, idealnya seperti ini. Ya, kemudian ilustrasi berikutnya adalah ini untuk yang hybrid classroom setup-nya. Biasanya seperti saya bilang, di belakang itu akan ditempatkan satu display ya untuk menampilkan murid-murid yang join dari rumah atau dari remote gitu ya. Ya, dan biasanya ada 2 kamera. Idealnya satu kamera yang mengarah ke dosen atau guru dan satu kamera lagi yang mengarah ke siswa yang join di kelas. Ya, ini kurang lebih skenario-nya begitu ya, behind the scene-nya. Bagaimana proses hybrid classroom itu terjadi begitu. Kemudian, nah tidak hanya untuk classroom, tapi Cisco ini kita mendukung perangkatnya itu mulai dari yang personal gitu ya, untuk guru atau untuk siswa misalnya. Kalau sekarang di beberapa sekolah itu siswa itu sudah diberikan fasilitas, misalnya diberikan webcam. Ya, saya nggak tahu kalau di sekolah Bapak Ibu. Kemarin anak saya juga dapat dibelikan dari pihak sekolah itu webcam, begitu ya, untuk membantu kualitas. Karena apa? Webcam ini nanti digunakan untuk menampilkan layar si siswa. Karena sekarang banyak juga siswa sambil belajar, sebenarnya dia sambil nonton YouTube atau dia lihat sosial media begitu. Atau pada saat ujian dia buka googling gitu misalnya. Jadi kemarin itu dari pihak sekolah itu memfasilitasi dengan tambahan USB kamera, begitu ya. Nanti kalau Bapak Ibu misalnya mau ada rencana untuk investasi USB kamera, Cisco juga punya dan harganya sangat kompetitif. Ya, kalau di compare dengan yang ada di marketplace, nanti bisa kontak dengan teman-teman di MII. Ya, kemudian untuk smart classroom, medium to large classroom, auditorium sekalipun, kita sediakan perangkatnya. Nanti kita lihat ya, device-nya apa-apa aja di slide selanjutnya. Ya, ini contohnya yang tadi saya sampaikan. Namanya Webex Desk Camera.
hari ini perangkat ini kita jadikan salah satu door prize. Jadi beruntung sekali ya nanti Bapak Ibu yang akan mendapatkan Webex Desk kamera, bisa dicoba. Ini 10 kali zoom, ya, sudah 4K kamera, sudah auto brightness, dan sudah best overview. Jadi dia sudah punya fitur namanya auto framing. Ya, jadi dia bisa tampilkan, misalnya tadi kita posisinya agak jauh begitu ya dari kamera, dia bisa akan seperti zoom in begitu, sehingga tampilannya itu fit di layar seperti itu ya. Ya, ini harganya juga cukup kompetitif. Ini bisa digunakan untuk any platform juga karena ini USB kamera, tidak hanya untuk Webex saja. Kemudian ini berikutnya yang personal ya, yang paling kiri Desk Mini ini baru launching juga bulan kemarin ya, imut-imut ya, mirip-mirip kalau tampilannya kayak apa ya, kayak iPad ditambahin Bluetooth speaker gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya si guru atau si dosen join dari rumah gitu ya, nggak perlu buka laptop lagi nih, joinnya dari sini aja. Udah audionya oke, kualitas kameranya oke, kemudian udah ada layar sentuhnya begitu. Sambil ngajar kontennya ada di dalam apa namanya, di dalam si tabletnya begitu ya. Bisa langsung buka dari sana, bisa langsung ngajar dari sana, bisa coret-coret di situ juga. Misalnya gurunya mau sambil masak juga bisa, mau sambil ngasuh anak juga bisa gitu ya. Nah, yang kedua ini yang di tengah ini personal juga, tapi dia ukuran layarnya lebih besar. Kalau ini 24 inch, namanya Webex Desk. Kalau yang paling kanan sama, tapi ukuran layarnya lebih besar, dia 27 inch. Dan ini sudah 4K touchscreen. Sudah embed dengan audio juga, speaker, microphone array, kameranya juga sudah 4K touchscreen gitu ya. Jadi simple banget. Misalnya untuk ya mungkin untuk level apa yang eksekutif lah begitu ya, eksekutif di universitas atau di sekolah, kita provide dengan device ini begitu ya, untuk kemudahan mereka untuk melakukan meeting dengan apa namanya, dengan pihak sekolah, pihak universitas gitu, atau dengan pihak orang tua misalnya seperti itu. Nah ini untuk classroom, mulai dari small dan medium. Ada beberapa pilihan kamera, yang mulai dari yang HomeKit Mini, yang hanya USB kamera, begitu ya, misalnya meetingnya pakai Webex platform, kemudian ditambahkan kamera, terus tinggal tambah display TV misalnya, ukurannya menyesuaikan dengan ruangannya. Ya, itu untuk ruangan yang kecil lah, kita bilang 3-4 orang. Kemudian untuk yang ruangan yang medium, kita bisa berikan solusinya menggunakan HomeKit. Dan untuk yang lebih besar, kita bisa gunakan dengan kamera yang HomeKit Plus. Ya, ini beberapa pilihan untuk small to medium classroom. Nah, kita juga punya devices yang sudah dilengkapi dengan screen. Ya, mungkin pihak sekolah bilang kita mau yang sudah embed dengan screen. Jadi kita tidak menggunakan yang yang ada di market misalnya gitu. Semuanya mau yang Cisco. Kita juga punya mulai dari ukuran 55 inch, 70 inch, single display dan dual display. Ya, kita juga punya. Kemudian yang paling kanan ini ada Webex Room Panorama. Ini sebenarnya lebih ke C-suite room gitu ya, boardroom ya, di mana dia tidak hanya menampilkan video, tapi juga di atas itu ada layar tambahan untuk menampilkan konten, khusus untuk menampilkan kontennya gitu ya. Dan posisi untuk penempatan furniture-nya ini juga diatur. Jadi benar-benar seperti real present gitu. Kita meeting dengan Faren itu seolah-olah kita berada dalam satu ruang meeting yang sama. Selanjutnya, nah ini yang menarik. Ini interactive display. Ya, ini namanya Webex Sport. Ini juga flagshipnya Cisco. Ukurannya ada 55, 75, dan sebenarnya yang versi sebelumnya juga ada yang ukuran 85 inci. Ini bisa diregister ke cloud, bisa diregister on premise. Ya, jadi dosen misalnya belajar cukup dari sini untuk melakukan proses belajar mengajar. Dia mau annotation di sini, dia mau video. Ini udah dilengkapi dengan kamera juga 4K. Kemudian audionya juga sudah embed di sini. Ya, pilihannya bisa ada yang wall mount, ada yang floor stand begitu ya untuk bracketnya. Dia juga udah dilengkapi dengan stylus. Dan ini bisa integrasi dengan platform meeting Webex tadi. Jadi misalnya dosennya joinnya dari sini begitu ya. Begitu dia start sesi Webex meetingnya begitu ya, dia melakukan proses belajar mengajar dari sini, misal dari sekolah gitu ya, dan mahasiswanya itu semuanya join dari remote misalnya begitu. Itu memungkinkan dan sangat interaktif sekali.
Kemudian, nah kita juga punya solusi headset, ya mungkin mau difasilitasi untuk siswa atau untuk guru supaya kualitas audionya lebih maksimal begitu ya, lebih bagus. Kita juga punya baik itu yang wired maupun yang wireless Bluetooth. Kemudian, nah ini mungkin yang terakhir ya, kenapa harus Cisco? Ya, ini slide terakhir. Nah, sebenarnya ada beberapa hal di sini yang di-highlight oleh Cisco, tapi saya akan highlight ya mungkin hanya 3 hal ya yang paling penting. Pertama, kalau kita lihat secara referensi, Cisco sendiri sudah memfasilitasi ribuan sekolah untuk solusi ini. Termasuk di Indonesia, mungkin saya kasih beberapa contoh, karena kita kan distributor ya, jadi nggak hanya kita. Kalau di kita itu beberapa referensi yang bisa saya highlight di sini, contohnya seperti UGM, kemudian Politeknik Elektronik ITS, kemudian Bina Nusantara, kemudian untuk sekolah itu contohnya Regina Pacis, kemudian SMK Telkom Malang, itu beberapa nama yang sudah menggunakan solusi ini. Ya, tapi sebenarnya sudah ribuan ya yang menggunakan solusi ini untuk proses pembelajaran jarak jauh atau hybrid atau online begitu ya. Tapi yang paling penting sebenarnya selain tadi referensi adalah terkait dengan privacy dan security. Ya, karena ini hal yang penting. Ya, karena di Webex sendiri sudah mendukung end-to-end encryption, data loss prevention ya. Jadi seperti saya bilang seringkali terjadi pada saat meeting itu ada unwanted partisipan yang join. Itu yang sering terjadi, kebocoran seperti itu. Nah, dan mereka bisa misalnya share konten yang tidak sesuai begitu ya. Nah, dan yang paling relevan sebenarnya seperti di awal saya sampaikan, Cisco memprovide holistic approach ya. Jadi end to end kalau saya bilang, dari platform meetingnya sendiri, devices-nya begitu ya. Kemudian juga integrasi dengan third party. Ya, diberikan konektornya. Ya, jadi sangat memudahkan sekali. Jadi single brand management, tidak perlu interaksi dengan multiple vendor. Ya, ini yang paling penting. Nah, di slide berikutnya kita akan mungkin lebih bicara masalah bagaimana pricing-nya, gitu ya. Apa yang didapatkan jika misalnya Bapak Ibu berlangganan Webex for Education. Jadi saya langsung aja ke pricing. Ya, nanti tolong ini hal penting gitu ya. Saya nggak tahu kalau dari platform lain misalnya Bapak Ibu sudah menggunakan harganya berapa begitu ya, dan approaching-nya, sizing-nya seperti apa. Tapi di sini Webex for Education kita bagi 2 pendekatan untuk pricing. Pertama untuk K-12, yang kedua untuk higher education. Ya, higher education itu maksudnya university begitu ya. K-12 itu sampai SMA. Untuk SMA sendiri itu harganya hanya $3,25 per staff per bulan. Ya. Jadi jangan salah. Kenapa di sini yang dihitung staff? Karena Cisco hanya menghitung yang berbayar itu hanya staff. Staff itu maksudnya knowledge worker lah, dosen, ya, dosen, kemudian staff di back office. Tapi itu juga yang mau direcognize sebagai knowledge worker. Artinya yang mungkin yang punya domain email begitu ya, yang punya email aktif gitu ya. Mungkinnya punya 100 gitu ya. Mahasiswanya ada 5.000 misalnya. Yang berbayar hanya 100 staff tadi. Sementara yang 5.000 mahasiswa tadi itu nggak berbayar, tapi dia bisa mendapatkan fasilitasnya, begitu. Ya, ini konsep pendekatan di Cisco. Berbeda mungkin dengan yang lain ya. Jadi kalau kita bicara 100 aja sebenarnya cuma $325 untuk K-12 SMA begitu ya, per bulan $325. Ya kurang dari 5 juta lah sebulan. Itu semua staff yang 100 tadi tambah siswanya. Misalnya siswa yang tadi ada ya 2.000 lah kita bilang begitu ya misalnya. Itu semuanya dapat fasilitas. Ya, minimum cuma 50 staff. Requirement-nya minimum 50 staff. Bagaimana dengan higher education university? Harganya memang sedikit lebih mahal, $4,5 per staff per bulan. Treatment-nya sama. Dapatnya sudah meeting suite. Artinya apa? Meeting suite itu tidak hanya meeting, tapi juga dapat Webex event. Misalnya Bapak Ibu mau ada event begitu ya di kampusnya atau di sekolahnya gitu, yang melibatkan ribuan audiens begitu. Itu sudah include di dalamnya. Webex Learning sudah include di dalamnya. Webex Support sudah include di dalamnya. Gitu. Dan ini masih price list. Ya, nanti untuk best price-nya nanti bisa menghubungi partner kami PT MII, dan mungkin kalau mau ada butuh trial dengan senang hati, kita akan berikan trial ke Bapak Ibu, full feature trial
Jadi bisa coba dulu begitu ya. Kalau cocok nanti ya boleh ya, di PO. Kalau nggak cocok ya nanti kita coba discuss gitu. Di mana nggak cocoknya gitu ya. Mungkin kan masih ada gap begitu ya. Kalau mau difasilitasin demo yang real. Nah, kemarin kita juga baru lakukan demo di salah satu kampus swasta karena tahun depan katanya sudah mulai harus memberikan laporan begitu ya untuk proses pembelajaran hybrid ini ke Dikti begitu ya. Jadi kemarin kita baru melakukan POC demo di salah satu universitas swasta di Jakarta. Kita bikin konsep begitu ya untuk hybrid learning menggunakan perangkat video endpoint, kamera ditambah dengan meeting platformnya. Dan itu saya rasa hal yang menarik dan kedepannya akan menjadi sesuatu yang standar begitu ya, karena ini kan arahannya dari regulator seperti itu. Ya, mungkin ini slide terakhir dari saya. Kalau tidak ada, mungkin saya kembalikan ke host ya untuk bisa dilanjutkan ke sesi tanya jawab. Silakan Mbak Sandra. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kembali Pak Edi atas pemaparannya. Ini menarik sekali ya Pak. Kayaknya rasanya jadi betah buat online meeting kayak gini, online learning nih. Karena kok canggih-canggih. Jadi penasaran, boleh lihat gak Pak tadi jempolnya kayak gimana Pak? Lagi Pak dikasih lihat Pak. Oke. Oh itu nanti bisa di ini ya Pak ya? Oh iya, oke. Sudah Oke, ya? tadi juga kita lihat di sini komen-komennya, reaksi-reaksinya keren banget, fitur-fiturnya Pak Edi ya. Untuk Bapak Ibu dan juga rekan-rekan, tadi kita sudah dengarkan tentunya pemaparan dari Pak Edi yang menarik sekali, apalagi di bidang pendidikan. Bapak Ibu dan juga rekan-rekan merasakannya juga ya, bahwa education will never look the same. Challenge-nya tapinya tentunya ada, tantangannya ada, kebutuhan akan smart learning harus bisa connected, innovation, interaktif, accessible, continuous, collaborative, dan juga secure ya. Walaupun online tapi experience-nya ini bahkan sama atau bisa melebihi ketika offline, ini dibutuhkan. Dan untuk menjawab tantangan tuntutan tersebut, di sini Webex hadir Bapak Ibu dan juga rekan-rekan ya, dengan solusinya, device-nya, platformnya yang tentunya keren, R-nya sampai banyak gitu karena memang keren banget ya. One app for everything and everyone, calling, meeting, messaging, contact center bisa dalam satu. Fitur-fiturnya juga tadi sudah bisa dilihat sendiri. Pasti perasaan juga, aku pengen coba juga nih rasanya karena keren banget. Dan di sini bukan hanya platformnya saja, tadi kita sudah bisa lihat ada personal desk video, Webex board Pro-nya, headsetnya, kemudian juga sampai dengan yang juga jadi door prize kita hari ini, dashcam-nya nih yang keren banget. Jadi semuanya end-to-end solution diberikan kepada Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang sudah hadir di sini. Nah, untuk Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang sudah hadir di sini, saya informasikan jika ada pertanyaan, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, case-case tertentu, silahkan ya, jika malu untuk bertanya, silahkan mendropnya di kolom Q&A yang telah disediakan. Karena ini pembahasannya, experience-nya belum mencoba mungkin ya, baru melihat aja kayak wow sudah seperti itu gitu ya. Jadi silahkan untuk Bapak Ibu dan juga rekan-rekan, bahkan tadi dipersilakan juga untuk Pak Edi jika ingin demo pun bisa tentunya. Jadi jangan dilewatkan kesempatannya. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk tentunya. Di sini masih bersama dengan Bapak Edi Purnama Ginting selaku Business Development Manager Cisco Collaboration PT Cisco Jaya, dan juga akan dibantu oleh Bapak Robi Saputra selaku Product Marketing Representatif PT Mitra Integrasi Informatika. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Oke, untuk Bapak Ibu kita masih buka sesi tanya jawab ya. Jadi silahkan untuk mendrop pertanyaannya tentunya di kolom Q&A. Dan saya ingatkan juga sambil kita sesi panel discussion, silahkan untuk mengklik link yang sudah di-share di kolom chat. Di sana sudah ada link feedback form ya, yang merupakan link survei kita pada hari ini. Silahkan diklik linknya, diisi tentunya untuk surveinya, karena respon dari Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian ini sangat penting untuk kita tingkatkan lagi ke depannya. Dan jangan lupa juga diisi, karena tentunya ini menjadi salah satu syarat nih untuk mengikuti pengundian door prize yang sudah kita siapkan. Jadi sebelum ditutup, sambil kita sesi tanya jawab, saya persilakan mengisi feedback form dan kita akan mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di sini. Alright. Oke. Di sini ada pertanyaan dari Pak Kel. Oke. Pertanyaannya adalah, apakah Cisco Webex ini dengan Google Assistant dapat menampilkan semua informasi dalam Google yang bisa dilakukan oleh peserta maupun pengajar? Kalau seperti ini sudah bisa belum Pak Edi? Silahkan.
Maaf Mbak Sandra, bisa diulang? Oke, pertanyaannya dari Pak Caleb. Ini apakah Cisco Webex dengan Google Assistant dapat menampilkan semua informasi dalam Google yang bisa dilakukan oleh peserta maupun pengajar? Oke, jadi terkait dengan Google Assistant ya atau ya mungkin kita bicaranya inilah ya integrasi dengan Google. Ya, jadi sebenarnya di sisi Webex kita bisa lakukan moderasi, kontrol gitu. Informasi apa yang kita bisa tampilkan dan apa yang tidak bisa kita tampilkan. Ya, contohnya seperti misalnya kalau profiling aja misalnya. Sebenarnya pada saat kita melakukan sesi meeting seperti ini, kita bisa lihat si profil dari si pembicara misalnya. Karena apa? Karena informasi itu kan sebenarnya kan ada di Google ya. Gitu. Jadi si AI ini bisa akses itu informasinya terkait dengan profil. Tapi balik lagi ke kita nih, kita bisa moderasi begitu. Apakah data itu kita bisa tampilkan apa tidak begitu. Jadi sebenarnya nggak ada batasan sih. Karena kita selama kita sudah bisa integrasi dengan Google, semua informasi yang ada di Google itu bisa diakses sebenarnya. Tapi masalah itu bisa ditampilkan atau tidak, itu sebenarnya kita bisa set dari sisi Webex-nya. Ya, itu mungkin jawaban dari saya. Oke, menarik sekali ini ya. Jadi data informasinya bisa, tapi tergantung lagi balik lagi nih ke kita apakah mau ditampilkan atau tidak. Oke, baik. Untuk Pak Robi, jika ada yang ingin ditambahkan silahkan ya Pak Robi. Siap. Oke, kita sambil move to another questions ya Pak ya. Di sini ada pertanyaan terkait dengan AI. Tadi kita sudah bahas salah satu contohnya itu juga. Nah, bisa juga nggak sih Pak nih kalau kita ingin mengawasi cara efektif peserta pembelajaran atau training dengan video behavior analysis, ini bagaimana? Mungkin Pak Ya, Robi jadi atau Pak Edi silahkan. Pak Robi mungkin ya, silakan Pak Robi. Mungkin Pak Robi Nggak mau apa-apa, jawab. Om Edi udah mulai memulai aja. Ditambahkan. Silakan Oke. Pak Edi. Ya, jadi yang paling penting sebenarnya untuk platform meeting seperti ini adalah kita perlu tahu behavior dari pengguna kita. Ya, ini mungkin kelebihan ya dari Cisco Webex. Karena di Webex ini kita punya namanya Control Hub. Jadi Control Hub ini bukan hanya berfungsi sebagai dashboard, gitu ya, management tools, tapi dia juga punya feature sebagai analitik. Ya, jadi kita bisa tahu misalnya si user ini menggunakan Webex itu berapa sering sih, gitu. Ya, jadi si IT, orang-orang IT di education nih tahu misalnya si dosen-dosen nih A, B, C, D gitu ya. Dia tahu nih si Pak A, Ibu B misalnya gitu ya. Berapa sih dalam seminggu itu dia misalnya berapa waktu gitu ya dia menggunakan Webex ini untuk meeting misalnya begitu. Kemudian berapa orang partisipan yang bergabung di dalam masing-masing sesi meeting begitu. Itu bisa kelihatan. Bahkan kita bisa juga monitoring sampai ke devices yang digunakan, bahkan sampai kualitas internet yang digunakan begitu. Banyak orang kan bilang, wah ini kendalanya di internet begitu. Selalu orang cari kambing hitamnya internet, karena ini kan platformnya cloud begitu ya. Ya orang selalu bilang, oh ini masalahnya di internet begitu. Mungkin bukan internet juga, mungkin misalnya spek dari devices yang digunakan begitu ya. Ya, karena kan memang ada requirement juga begitu ya untuk kebutuhan devices yang digunakan, untuk speknya minimum berapa begitu ya. Nah, itu tapi datanya ada, artinya kita tidak mengira-ngira. Kalau memang itu kendalanya adalah di kualitas internet, nanti datanya di sana ada. Begitu. Dan artinya apa? Kita perlu melakukan improvement di sisi itu. Begitu. Atau kita beritahukan untuk partisipan gitu ya, misalnya ke siswa begitu ya. Siswanya komplain, dia bilang, "Pak, ini anak saya waktu ikut sesi belajar mengajar kenapa nge-lag mulu sih?" Begitu. Nah, ada datanya, nanti bisa ditarik, misalnya si murid A begitu ya. Memang dari data yang kita punya di Control Hub itu kelihatan, misalnya kualitas internetnya itu memang tidak bagus begitu ya, poor quality-nya gitu. Ya mungkin seperti itu, Mbak Sandra. Oke, keren. Jadi tahu akar masalahnya, bisa jadi dicari solusinya seperti itu ya Pak Edi ya. Ya, Oke. tepat sekali Mbak Sandra. Oke. Pak Robi ada yang ingin ditambahkan Pak? Sebenarnya udah cukup komplit tadi. Oke, baik. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan lainnya ya Pak, karena sudah banyak yang bertanya dan kita masih buka. Jadi untuk Bapak Ibu dan juga rekan-rekan, jika ada pertanyaan, silakan mendropnya di kolom Q&A ya, bukan di kolom chat. Silakan mendropnya di kolom Q&A yang telah disediakan. Sambil jangan lupa untuk mengisi feedback form ya. Baik, kita masih pertanyaan dari Pak Caleb nih Pak.
Bagaimana cara kerja DLP (Data Loss Prevention) dalam memberikan keamanan data pada Cisco Webex? Iya, jadi Mungkin karena dari kita Alvin. bicara, ya sekali lagi karena kita ini adalah menggunakan platform Hmm. meeting yang berbasis cloud, ya di Cisco sendiri kita ada garansi gitu ya. Jadi sebenarnya ada, oke, mungkin saya compare lah dengan beberapa orang selalu compare service yang berbayar begini dengan service yang free. Ya, yang paling gampang saya ambil contoh WhatsApp. Kenapa sih harus beli Webex gitu misalnya? Pakai WhatsApp aja bisa kok, mau call, mau meeting, gitu ya, mau share udah bisa misalnya begitu ya. Nah, tapi saya bilang ya tadi terkait dengan privacy, security, data loss prevention itu hal yang penting. Ya, jadi Cisco sendiri sebenarnya ada agreement dengan si subscriber dalam hal ini customer begitu ya. Jika misalnya terjadi ada misalnya itu datanya kebocoran data lah begitu ya, itu Cisco akan bertanggung jawab penuh begitu ya. Ada agreement-nya yang diberikan. Bagaimana Cisco melakukan itu? Jadi pertama yang menarik begini, Cisco sendiri adalah perusahaan IT gitu ya yang manage sendiri data centernya untuk service Webex ini ya. Jadi kalau kita bicara fully kontrolnya ada di Cisco begitu. Dan Cisco sendiri adalah provider IT ya, termasuk untuk ya mungkin sudah tahu lah Cisco juga provide security begitu ya. Dan dia melakukan redundancy data center. Ya untuk service Webex yang kita gunakan sekarang ini sebenarnya kalau kita bicara data centernya itu redundant gitu. Ada yang di US, ada yang di Jepang, ada yang di Australia, dan ini saling backup. Walaupun terjadi misalnya isu di salah satu data center atau misalnya down atau misalnya terserang virus atau apa, itu datanya masih bisa di backup dari lokasi data center yang lainnya seperti itu. Ya mungkin jawabannya seperti itu, Mbak Sandra. Oke, mantap, keren sekali. Pak Robi masih ada yang ingin ditambahkan, Pak Robi? Atau cukup? Cukup sih, cukup. Lanjutin aja. Kita ke pertanyaan dari Pak Pak Syaifuddin. Tadi terima kasih Pak Caleb sudah menjawab. Ini pertanyaannya adalah, saya baru tahu nih tentang Webex, mau bertanya tentang penyimpanan record Webex tersimpan di mana? Atau cloud kah? Dan apakah bisa menyimpan suara saja, misalnya MP3-nya? Kedua, apakah Webex ini terdapat fitur stream YouTube atau Facebook? Terima kasih, silahkan. Iya, kalau untuk ini penyimpanan bisa dua macam, Pak. Bisa melalui kita record by simpan di cloud, ataupun kita simpan juga di drive kita sendiri, di laptop kita atau di PC kita itu bisa. Jadi nanti pilihannya mau ke cloud atau ke personal drive kita, seperti itu. Nah, penyimpanannya nanti bentuknya MP4, Pak, biasanya seperti itu. Nah, nanti kalau mau di-convert ke MP3 juga nggak ada masalah sih, bisa. Nah, oke. Pak Ibu, tambahin, Pak. Ya, baik, saya tambahkan. Tadi ada tambahan pertanyaan, apakah bisa audio aja begitu ya? Ya, jadi saat ini defaultnya memang yang di-record itu adalah screen-nya, sesi meeting-nya. Jadi audio dengan video dan kontennya. Jadi kita tidak bisa record hanya audionya saja. Paling pakai third party untuk MP3 seperti itu. Oke, baik. Nah, terkait dengan ini bisa ada fitur stream YouTube atau Facebook bagaimana? Oh iya, sorry saya lupa jawab. Ya, jadi untuk fitur streaming Webex sendiri sudah support. Ya, kita bisa stream ke Facebook, ke YouTube, itu memungkinkan. Kita tinggal lakukan setting aja nanti di control hub-nya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah berlangganan nanti bisa setting untuk allow gitu ya, bisa streaming ke YouTube atau Facebook. Oke, baik. Semoga menjawab atas pertanyaannya. Ini saya lihat di kolom chat juga ada beberapa pertanyaan. Mungkin untuk pertanyaannya saya ingatkan kembali, silakan untuk mendropnya di kolom Q&A yang telah disediakan ya. Oke, kita move to another question. Di sini ada beberapa pertanyaan senada nih Pak, terkait bandwidth ini bagaimana untuk Webex? Berapa yang dibutuhkan requirement-nya? Ya, jadi kalau kita bicara bandwidth sebenarnya begini logika berpikirnya. Karena kita bicara ini kan video ya. Yang paling besar konsumsinya pasti video gitu, apalagi orangnya itu motion atau dia share konten begitu. Jadi kalau kita bicara kualitas video sebenarnya kalau kita bicara HD aja, HD quality itu sebenarnya kalau bandwidth itu dibutuhkan sekitar 2 mega. Tapi sebenarnya kenyataannya nggak begitu, karena kalau kita bicara 2 mega orang kan nggak mungkin join dari mobile gitu ya, menggunakan jaringan 4G misalnya. Jadi di Webex sendiri kita punya teknologi features yang namanya adaptive bandwidth. Jadi adaptive bandwidth ini dia akan mengidentifikasi kualitas jaringan yang kita gunakan. Kalau kita berada di jaringan yang kualitasnya bagus gitu ya,
Nah, kita bisa mendapatkan video, audio, dan kontennya dengan baik. Tapi begitu kita drop, gitu ya, ada pilihan. Kita bisa manual. Misalnya videonya kita drop dari 720 kita turunkan ke standard definition misalnya begitu ya. Itu memungkinkan. Itu manual. Tapi sebenarnya Webex sendiri melakukan adaptif. Jadi dia akan reduce automatically kualitas videonya begitu ya. Kualitas videonya dia drop atau bahkan dia drop videonya. Jadi yang tinggal audionya aja, gitu ya. Jadi si partisipan ini masih bisa mengikuti meetingnya, at least audionya dia masih bisa terima. Nanti begitu bandwidth-nya sudah bagus lagi, gitu kualitasnya, dia akan tampilkan lagi videonya. Jadi nggak benar-benar drop begitu ya. Jadi dia tetap bisa mengikuti sesi meetingnya, tapi at least audionya dia bisa dengar. Seperti itu, Mbak Sandra. Oke. Menarik, baik. Oke, semoga menjawab ya tadi pertanyaannya terkait dengan bandwidth. Ini jadi pertanyaan juga tadi beberapa senada dengan Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan lainnya. Tadi pertanyaan dari Pak Ari Setiadi. Terima kasih Pak Ari. Kita sekarang ke pertanyaan dari Pak Adi Sopia nih. Untuk Moodle sudah bisa integrasi dengan Moodle. Apakah Webex bisa? Apakah Webex ada aplikasi Classroom seperti Google Classroom? Mungkin Pak Robi, Pak Edi silakan. Pak Robi mau jawab? Pak Robi, silakan Pak Robi terlebih dahulu. Silakan Om Edi. Untuk Moodle sih emang sudah terintegrasi ke Webex. Nah, untuk lanjutannya mungkin silakan Iya. untuk Classroom-nya. Ya, tadi seperti saya sampaikan di materi saya, Cisco Webex sendiri sudah menyediakan beberapa konektor ya. Ya, seperti misalnya untuk Moodle ya. Jadi si customer ini tinggal download aja konektornya, nanti dia tinggal melakukan integrasi dengan setting parameter saja. Jadi tidak dibutuhkan untuk melakukan coding atau yang cukup complicated lah, seperti itu. Ya, dan kita bisa demokan juga nanti kalau dibutuhkan, misalnya Bapak Ibu sudah punya LMS misalnya gitu ya. Nanti kalau memang konektornya sudah ada, nanti kita bisa lakukan demonstrasi di tempatnya Bapak Ibu, seperti itu. Bahkan kalau misalnya mau melakukan development nih, karena Webex sendiri kan sudah provide nih SDK API-nya begitu ya. Jadi kalau mau ada development, integrasi gitu ya, dengan third party aplikasi, itu juga memungkinkan dilakukan. Oke, baik. Semoga menjawab atas pertanyaannya. Sebelum kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, saya ingatkan kembali untuk Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan yang sudah hadir di sini, jangan lupa untuk mengisi feedback form dengan cara mengklik link yang sudah di-share di kolom chat. Ya, silahkan berikan feedbacknya terhadap acara kita hari ini agar kita bisa tingkatkan lagi tentunya ke depannya. Karena feedback dari Bapak Ibu sangat berarti untuk kita. Dan tentunya ini menjadi salah satu syarat nih ya untuk mengikuti pengundian door prize kita di akhir acara. Jadi jangan lupa untuk diisi feedback formnya. Dan kita masih membuka sesi tanya jawab. Jadi jika ada pertanyaan, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan untuk mendropnya di kolom Q&A yang telah disediakan. Baik, kita akan kembali lagi ke sesi tanya jawab, ke panel discussion kita pada hari ini. Nah, ini kalau masih terkait dengan bandwidth nih Pak, kalau misalnya dibandingkan dengan kompetitor platform sejenis ini bagaimana Pak? Mungkin Pak Robi terlebih dahulu, silahkan. Sebenarnya kalau dengan perbandingan kompetitor sih hampir dengan Zoom hampir mirip-mirip aja sebenarnya. Semuanya bisa menyesuaikan dengan bandwidth apa yang kita pakai sekarang. Kayak tadi Pak Edi bilang kan mungkin secara best practice, secara best experience lah. Paling bagus itu di 2 mega. Cuman kan terkadang kan kalau kayak di handheld atau di mobile phone itu kan 2 mega itu agak susah 4G koneksi. Paling di 1 mega, paling atau cuma berapa kbps. Nah, tapi dari Webex ini kita bisa menstabilkan sesuai dengan bandwidth apa yang kita miliki. Jadi tinggal sesuaikan gambarnya. Apakah resolusi akan menjadi lebih menurun, tapi secara kualitas suara akan tetap lebih baik. Nah, itu kalau dari kita sih seperti itu. Dari Webex kita, perbandingannya kita mungkin bisa menyesuaikan dengan bandwidth berapa yang kita gunakan saat ini. Jadi lebih aman lah, jadi tidak akan mengganggu yang diharapkan kan dari Webex ini kan kita mempunyai experience untuk meeting itu seperti apa atau pembelajaran itu seperti apa, kita menyesuaikan dengan bandwidth apa yang kita punya karena kan kita tidak bisa menyamaratakan semua pengguna itu dengan bandwidth yang cukup besar. Yang penting prosesnya menjadi lebih smooth, mungkin dengan ada penurunan dari kualitas gambar seperti itu. Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Andes. Pak Edi masih ada yang ingin ditambahkan Pak terkait ini Pak? Cukup Mbak. Oke, kalau gitu kita move to another questions. Di sini ada pertanyaan dari Pak Aprianto Halim. Pak, apakah ada kebutuhan yang dibutuhkan dalam penggunaan Webex ini mengenai RAM atau prosesor yang digunakan maybe?
Silakan, Pak. Ya, sebenarnya requirement-nya ada ya, tapi sebenarnya nggak terlalu spesifik begitu ya. Kalau saya bisa bilang rata-rata devices yang kita gunakan saat ini ya, baik itu laptop, tablet maupun mobile phone itu sudah mendukung untuk menggunakan platform meeting Webex ini. Hanya yang perlu diperhatikan adalah tadi itu misalnya terkait dengan apa namanya itu koneksi internet ya. Mm-mm. Ya, itu sebenarnya lebih krusial kalau saya bisa bilang. Sementara untuk apa namanya untuk operating system sendiri untuk Webex juga sudah mendukung baik itu Android, iOS, Windows ya itu semuanya sudah didukung oleh platform Webex dan browsernya juga semua browser Safari, Chrome, Mozilla, Edge itu juga sudah didukung oleh platform Webex ini. Oke, baik. Itu semua sudah didukung oleh platform ini. Untuk Pak Robi, masih ada yang ingin ditambahkan, Pak, terkait dengan pertanyaan dari Pak Aprianto Halim? Ya, paling kalau menurut saya sih seperti Pak Edi tadi bilang setuju. Jadi kalau secara spesifik sih mungkin ada requirement-nya. Cuman kalau kita lihat sekarang sih apapun perangkat kita, mau pakai handphone, tablet ataupun laptop PC semuanya bisa. Jadi kita nggak terlalu pikirkan mungkin ya i3, i5, i7 semuanya bisa. Yang paling Oke. dipentingkan kalaupun memang mungkin kita menggunakan yang spek low end perangkat, ya mungkin aplikasi-aplikasi lain mungkin bisa kita close dulu seperti itu aja sih. Yang penting everything bisa menjadi smooth itu aja. Oke, baik. Itu dia. Semoga menjawab atas pertanyaannya. Untuk Bapak Ibu dan juga rekan-rekan, jika masih ada pertanyaan, silahkan untuk mendropnya di kolom Q&A yang telah disediakan. Jadi terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya, keren-keren sekali. Dan saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk mengisi feedback form yang telah disediakan ya, dengan cara mengklik link yang sudah di-share tentunya di kolom chat Bapak Ibu dan juga rekan-rekan. Saya mau confirm juga di sini yang sudah mengisi link feedback form mungkin bisa ketik done di kolom chat. Oke. Oke. Sudah ya, dari Pak Aprianto sudah, siapa lagi yang sudah? Karena tentunya kita akan verifikasi datanya. Saya ingatkan kembali, pengisian feedback form ini menjadi salah satu syarat untuk mengikuti pengundian door prize kita pada hari ini. Yang tentunya ada 2 hadiah menarik yang sudah menanti. Ini apalagi hadiah utamanya. Ini kalau udah dicek-cek tadi ya di internet, wah ini rasanya pengen gabung deh jadi partisipan biar berkesempatan dapat hadiah yang bisa dimenangkan nih. Karena hadiahnya keren banget nih Cisco Dashcam ini. Apalagi fitur-fiturnya, wah luar biasa, makin canggih, kece, profesional nih kalau misalnya online meeting atau online learning. Oke, di sini Pak Budiman sudah, Pak Kusuma sudah, Pak Fajar, Pak Dedi, Pak Asyaf Budin juga sudah. Oke, mantap. Baik, sudah semua ya. Oke, sebentar lagi kita akan olah untuk data-datanya Bapak Ibu dan juga rekan-rekan, mohon ditunggu sejenak. Baik, mungkin di sini sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi karena memang tadi juga pemaparannya sangat jelas, sangat menarik. Jadi nggak sabar pengen explore lebih Cisco Webex. Dan tadi juga pertanyaan-pertanyaannya ini sudah terjawab semoga bisa menjawab ya Bapak Ibu dan juga bisa menjadi solusi atas kebutuhan Bapak Ibu dan juga rekan-rekan ya. Dalam hal solusi mudah belajar di mana saja, cara kerja baru, smart learning tentunya. Baik, saya mau mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Pak Edi dan juga Pak Robi. Thank you so much Pak Edi dan juga Pak Robi, keren sekali pemaparannya dan jawaban-jawabannya sangat menjawab. Thank you Pak. Sama-sama, Sandra. Makasih juga buat Oke. semuanya ya, partisipan yang sudah bergabung. Iya, terima kasih Pak Edi, Pak Robi, terima kasih sekali lagi. Siap. Thank you. Oke, baik Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang sudah hadir di sini. Itu dia tadi, tapi tentunya kita tidak terbatas sampai di sini saja. Jika masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ingin didiskusikan, ingin dicoba di luar webinar ini, silahkan ya tentunya menghubungi teman-teman dari MII. Kita berikan kesempatan untuk Bapak Ibu dan juga rekan-rekan ini explore lebih. Tadi kita juga sudah dengarkan pemaparan-pemaparannya menarik, kemudian juga bisa disesuaikan tadi untuk device-nya untuk kebutuhannya kira-kira cuma segini nih. Oh, kira-kira kebutuhannya untuk banyak nih. Nah, semua itu bisa diberikan
kepada Bapak Ibu, kita end-to-end solution. Semoga solusi ini bisa menjawab segala kebutuhan dan juga tantangan dalam menghadapi smart learning, menghadapi era digital kini. Baik, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang sudah hadir di sini, saya ingatkan ya, bahwa sebentar lagi kita akan umumkan penanya terbaik kita pada hari ini. Selain itu, kita juga tentunya akan ada sesi foto bersama. Jadi silahkan untuk siap-siap ya, disiapkan tentunya. Sebentar lagi silahkan di open kameranya. Kita akan abadikan momen keseruan kita pada hari ini. Tentunya dengan foto bersama. Oke. Jika Bapak Ibu dan juga rekan-rekan misalnya masih berada di luar ruangan menggunakan masker, that's okay. Karena tentunya ini ya protokol kesehatan harus kita terapkan dengan baik. Oke. Saya mau cek-cek sebelum kita pengundian door prize pada hari ini. Oke. Baik, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan, sebelum kita sesi foto bersama, saya akan umumkan dulu nama-nama pemenang Best Questions kita pada hari ini. Tadi yang bertanya sudah banyak ya. Dan tentunya pertanyaannya menarik-menarik, tapi kita harus pilih 3 penanya terbaik kita pada hari ini yang tentunya berhak mendapatkan hadiah uang digital senilai Rp200.000. Siapa dia pemenangnya? Langsung saja kita ucapkan congratulations kepada Bapak Syaifuddin, Bapak Adi Sofia, dan juga Bapak Aprianto Halim. Yeay. Para penanya terbaik kita hari ini ada Pak Syaifuddin, ada Pak Adi Sofian, dan juga ada Pak Aprianto Halim. Pastikan semuanya sudah mengisi feedback form ya. Oke, karena tentunya nanti kita akan hubungi dan kita kirimkan hadiahnya melalui kontak yang terpaut di feedback form. Sekali lagi, saya umumkan selamat kepada Pak Syaifuddin, Pak Adi Sofian, dan juga Pak Aprianto Halim karena berhak mendapatkan hadiah uang digital senilai Rp200.000 sebagai pemenang penanya terbaik kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang sudah hadir di sini, sebelum kita ke sesi pengundian door prize, saya ingin foto bersama terlebih dahulu, jadi silahkan untuk di open kameranya. Oke, di open kameranya sudah? Baik, kita akan ada sesi foto bersama. Oke. Oke, baik. Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang sudah hadir di sini, silahkan di open kameranya. Kita akan abadikan momen keseruan kita pada hari ini, tentunya dengan sesi foto bersama. Oke, baik, kita akan sesi foto bersama. Berikan senyuman terbaiknya Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang hadir di sini. Oke, jika berada di luar ruangan, sekali lagi silahkan ya untuk tetap menggunakan masker, tidak apa-apa, karena kita juga tahu ada jenis virus baru ya. Jadi kita harus senantiasa proteksi, lakukan protokol kesehatan dengan baik dan juga dengan benar. Baik, di sini sudah banyak yang mengopen kamera. Oke, kita foto bersama dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, boleh berikan senyuman manis ya, semanis saya, oh enggak, semanis Pak Caleb, semanis Pak Hairul Fajri. Oke, di 3, 2, 1. Boleh jempolnya 3, 2, 1. Oke, sekali lagi di 3, 2, 1. Luar biasa, kita kasih tepuk tangannya terlebih dahulu. Mengikuti acara kita pada hari ini ya. Wah, ini keren-keren semua tentunya yang hadir. Oke, baik Bapak Ibu dan juga rekan-rekan, langsung saja kita akan pengundian door prize kita hari ini. Saya akan bacakan terlebih dahulu tata caranya. Yang pertama, ini namanya pastikan sesuai ya saat join Webex dan saat pengisian feedback form saat registrasi. Jangan sampai nanti yang saya panggil misalnya Bapak Andi, tapi yang menyaut taunya Bapak Dodi. Ya, jangan, karena nanti kita akan alihkan ke MC hadiahnya. Oh enggak, ke pemenang selanjutnya. Baik, dan silakan juga tadi pastikan Bapak Ibu dan juga rekan-rekan
di sini sudah standby di kolom chat untuk mengetik hadir karena jika kita panggilkan dalam hitungan 3, 2, 1 tidak menyaut, kita akan ganti hadiahnya menjadi nasi bungkus. Oh enggak, kita alihkan ke pemenang selanjutnya ya. Yang pertama kita akan undi 1 buah e-voucher senilai Rp500.000. Sebentar lagi kita akan lihat nama-namanya di layar Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan. Wow, Oke, luar banyak biasa. sekali. Iya, banyak sekali ya Pak ya. Iya. Oke, kalau begitu langsung saja kita hitung bersama siapa yang berhak mendapatkan e-voucher senilai Rp500.000. Hore. Di 3, Belum. 2, 1. Belum Pak. Oh, belum. Oke, Putar. spin. Putar-putar. Robi Saputra dari MII. Oke, ini dia pemenangnya. Wow, congratulations kepada Bapak Fajar dari Muhammadiyah Tasikmalaya University. Yeay. Ayo, Pak Fajar, silakan open mic. Apakah masih ada di sini? Hadir. Wah, luar biasa, Pak Fajar. Pak Fajar, selamat ya Pak Fajar. Ya, terima kasih. Oke, Pak Fajar, kalau Buat nomor Pak Fajar. mau diganti nomor telepon saya buat e-voucher Rp500.000, kabarin aja ya. Ya. Oke, baik. Thank you sekali lagi Pak Fajar. Oke, Pak Fajar ini seperti fajar di pagi hari, memberi Luar biasa. kehangatan, menang door prize. Oke, kita move. Nah, ini selanjutnya nih nggak kalah keren hadiahnya ya Pak Robi ya. Siap, Keren betul sekali. sekali. Ini ada Cisco Dashcam. Aduh, keren sekali. Pasti kalau tadi udah lihat fotonya, terus juga kepoin di internet, berdoanya makin keras. Semoga saya yang menang nih. Saya dong, Langsung saya saja, dong. kalau gitu siapa yang menang? Kita lihat ya. Kita hitung di 3, 2, 1. 1. Spin. Spin. Yap. Semoga Oke. nama saya, semuanya langsung berdoa kencang ini. Nama saya dong, nama saya dong. Iya dong. Iya, betul sekali Pak Robi. Ya, ini Wah. dia pemenangnya. Congratulations kepada Bapak Rian M. Chandra dari Junior High School Ora et Labora. Luar biasa. Luar biasa, Pak Rian. Apakah ada di sini Pak Rian? Monggo open mic kalau masih ada di sini. Kalau tidak ada, kita ganti pemenangnya. Wah, yang lainnya pada berdoa. Semoga tidak ada, biar Iya diganti. ya Pak ya. Semoga nggak ada, semoga nggak ada. Semoga Ini nggak ada. Pak Rian sayang sekali Pak nggak bisa tidur 3 hari loh Pak kalau tahu. Gimana? Aduh, Pak Rian ada atau tidak? sepertinya saya pencari belum ada. Kita hitung mundur kalau begitu ya. Hitung mundur saja kalau gitu. Oke, di 3, 2, 1. Waduh. Oh no, kita eliminasi, Oh kita no. ulangi. Yang lainnya pada berdoa, yes, nggak ada, yes, nggak ada. Nama saya dong, gitu. Iya ya. Oke, dilanjut. Kita spin lanjut ya, lagi. Pak ya. Kita ke pemenang Wah. door prize selanjutnya. Yang lainnya pada berdoanya makin kencang ini sepertinya. Iya, Pak, semangatnya makin membara. Ayo, Oke. Tesya, spin. Kita spin. Oke, semuanya langsung berdoa, mengencangkan tangannya. Semoga saya yang menang, semoga saya yang menang. Semoga Tapi saya. Yang menang, kita Semoga ucapkan langsung saya. saja Oke. congratulations. Wow, kepada Devitra, Bumi Putra School of Business. Yeay. Pertanyaannya Devitra, apakah hadir? Oke, semuanya langsung berdoa, semoga tidak hadir atau sudah pulang dari tadi. Semoga sudah pada pulang, semoga pada pulang. Oke. Oke. Pak, bagaimana nih Pak? Sepertinya tidak menyaut juga nih Pak. Jangan-jangan sudah pada capcus tadi gara-gara mungkin ada Aduh. kegiatan di pertengahan Aduh. jalan. Kemana itu mundur Sayang lagi sekali biar kita ya. mempercepat saja. Oke, Yang lainnya udah kita pada hitung ya deg-degan di. soalnya ini. Oke, di 3, 2, 1. Oke, mohon 1. maaf, Devitra. Oke, eliminasi. Lanjut. Eliminasi kembali ya Pak ya, langsung Semuanya saja kita. ini deg-degan ini, deg-degan banget ini. Iya. Nama saya dong. Wah, semuanya masih bertahan semua di Oke. sini nih. Sisa-sisa perjuangan kita. Oke. Dan siapa? Oke, ini emot-emotnya rame ya. Oke, ini Iya. dia pemenang selanjutnya ya. Pak Robi, ada Pak Edi Librek Talakua Widya Kartika University. Pertanyaannya Pak Edi, Masih apakah adakah? hadir? Bukan Pak Edi Purnama, itu pembicara.
Bukan, Oke, beda orang. beda ya. Boleh juga, Bro. Kalau boleh. Iya, Langsung merasa terpanggil ya. terpanggil namanya hampir mirip. Oke, Pak Oke, Edi, apakah ada? sepertinya tidak ada juga nih Pak. Waduh. Aduh, doanya semakin kencang semuanya. Ternyata semakin Oke, dikabulkan sama Tuhan Yang Maha Esa ini. dikabulkan ya. Rezeki nggak Oke, tahu kemana. Kita remove lagi ya lanjut. Pak ya. Yes, kita lanjutkan lagi. Waduh, semuanya langsung tepuk tangan nih. Riang gembira kayaknya. Semakin panas sepertinya. Semakin berkurang pesertanya. Oke, kita Oke. spin lagi. Tesya spin. Oke. Siapa? Semoga kali ini benar-benar keluar ya. Ya, Satu buah semuanya Cisco angkat Deskam tangan pada dan hari ini. berdoa. Nama saya dipanggil. Wah, Amin. Oke, ini dia pemenangnya ada Bapak Romi Alfian Kiwikianji, School of Business. Pak Romi Alfian. Wow, ini Pak Romi apakah hadir Pak Romi? Wah, kita cek sepertinya Pak tidak Romi. hadir juga ya. Oke, Tidak sepertinya sudah ada. out. Oke, sayang Oke, sekali. Kita move langsung menjadi hitung 3, mundur. 2, 2, 1. 1. Semakin cepat kita Kita hitung remove. mundurnya. Oke, karena partisipannya juga saya lihat di search tidak ada. Kita remove Iya, kembali. Langsung saja siapa pemenangnya? langsung Tesya kita ganti peserta yang lain. Semoga doanya pada dikabulkan ini. Kali ini pecah Kita berdoa. telur ya Nama Pak saya ya. dong, nama saya dong, nama saya dong. Saya Oke, dong. langsung saja ini dia pemenangnya. Wow, Bapak Wicaksono Ragilyanto Al-Azhar Yogyakarta. Oke, Pak Wicaksono, monggo open mic. Kayaknya Wah, ada nih, kayaknya. Wih, hadir, hadir yeay. langsung. Yes, kita dapat. Oke. Wah, ternyata doa yang dikabulkan sama Tuhan Yang Maha Esa. Iya, luar biasa. Luar Akhirnya pecah biasa. telur ya Pak Robi ya. Pecah telur. Oke, di sini kita lihat di kolom chat Pak Robi sudah Hadir. hadir tetapi tidak bisa open mic. Yes. Jadi hadiahnya dikirimnya katanya untuk MC. Oke, oh enggak bercanda. Bisa Oke, aja. Pak Robi nanti mohon untuk ditunggu kita hubungi dan kita kirimkan hadiahnya ya Siap. Pak Robi ya. Pak Robi, Pak Oh iya, nggak apa-apa. Mas, nggak Wicaksono. apa-apa. Pak Robi sudah siap aja nih, merasa Pak siap Romi ya baru mirip. dikirimkan hadiah. Iya. Pak Oke, Wicaksono. selamat Pak Wicaksono untuk Oke, dapat hadiah selamat. utama kita pada hari ini. Oke, silakan Sandra. Baik, Pak Robi terima kasih sudah membantu keseruan door prize kita pada sesi kali ini. Sekali lagi Pak Robi thank you so much ya Pak. Oke. Oke, baik Bapak Ibu dan juga rekan-rekan, itu dia tadi pengundian door prize kita pada hari ini dan itu dia tadi sesi diskusi seru ya terkait dengan materi kita ini, pengetahuan teknologi Cisco Webex solusi mudah belajar di mana saja, #cara kerja baru. Solusinya seru, pembahasannya seru, door prize-nya juga seru banget. Tentunya kami ucapkan kepada Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang tadi sudah memenangkan Best Q&A dan juga door prize. Selamat. Untuk yang belum menang jangan khawatir, jangan sedih, kita masih ada acara-acara berikutnya. Stay tune terus ya, karena acaranya pembahasannya nggak kalah keren dan tentunya hadiahnya juga nggak kalah keren. Dan kita sudah sampai di penghujung acara ya tentunya. Untuk Bapak Ibu dan juga rekan-rekan atas nama MII, PT IC Sudojaya dan juga Cisco kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas partisipasi antusias, atas semangatnya dalam acara kita hari ini. Sekali lagi jika ada pertanyaan, jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan lebih dalam, silahkan untuk menghubungi teman-teman dari MII. Kita setting, kita schedulekan di luar webinar kita pada hari ini. Semoga pemaparan yang tadi disampaikan bisa menjadi wawasan dan juga solusi untuk kebutuhan Bapak Ibu. Dan akhir kata saya Sandra pamit undur diri. Sampai jumpa di event-event berikutnya. Thank you, see you, have a nice day and Thank you stay healthy semuanya. everyone. Bye. Dadah. Bye. Makasih semuanya. Terima kasih semuanya.